Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog saya. Jadi ini vlog keempat ya. Setelah vlog-vlog kemarin, saya sudah membahas tentang konsep dasar teknologi, kemudian teknologi informasi, dan yang terakhir kemarin adalah revolusi industri. Jadi di vlog keempat ini saya akan membahas sedikit tentang big data. Nah, dimana arti dari big data itu adalah sebuah data yang saling terkait oleh jaringan yang tidak bisa lepas dari perangkat keras. Nah, sebagai contohnya penerapan dalam bidang kesehatan ya. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan itu di mana kita bisa mengecek riwayat kesehatan kita saat kita berobat pertama kali akan tercatat. Nah, misalkan kita berobat di rumah sakit A. Nah, bila mana nantinya kita bahas ini dulu. Kita berobat di rumah sakit A dan data kita tercantum di rumah sakit A, dan kemudian berganti tahun atau berganti bulan ataupun berganti tahun kita berobat ke rumah sakit B. Nah, maka data riwayat kesehatan kita tadi yang kita periksa di rumah sakit A itu akan tercatat di rumah sakit B. Nah, karena itu disebabkan oleh adanya keterkaitan koneksi jaringan, dan dokter yang rumah sakit B tadi bisa tahu apa penyakit yang kita derita serta seperti apa penanganannya. Nah, ada pula penggunaan big data tersebut dalam bidang perbankan. Di bidang perbankan sendiri banyak ya dari kita yang menggunakan alat seperti ATM, mesin ATM. Nah, di mana ATM itu sendiri juga sering terkait satu sama lain karena adanya big data itu sendiri. Nah, sebagai contohnya kita sedang bepergian ke luar negeri dan membutuhkan uang cash, dan uang cash itu kita tidak perlu repot-repot pergi ke bank yang ada di luar negeri, dan kita cukup hanya dengan ke ATM saja, dan di ATM tersebut kita sudah bisa mengambil uang. Nah, itu beberapa contoh penerapan big data di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bila kita lihat tahun ke tahun, big data ini banyak sekali mengalami perubahan perkembangan data yang digunakan. Nah, di mana pada tahun 1990-an itu ukuran datanya masih terbilang terabyte. Jadi kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu masih sangat jauh ya. Kemudian di tahun 2000-an itu datanya sudah naik lagi. Dia sudah mencapai istilahnya petabyte. Kemudian serta di tahun 2010 datanya sudah lumayan memungkinkan, di mana datanya sendiri sudah mencapai exabyte, di mana jaringan sosialnya sudah sangat luas. Kita sudah bisa menggunakan YouTube, Facebook dan segala macam untuk bersosialisasi ataupun mencari data-data yang ada di belahan dunia ini. Nah, di mana nanti semua data-data ini akan terus berkembang seturut dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Jadi kita jangan kaget bila nanti data-data ini akan bertambah terus setiap tahunnya. Nah, kita lanjut. Untuk gambaran umumnya sendiri, big data ini bila kita lihat dari sudut pandang pengetahuan, nah itu adalah sebuah media penyimpanan yang sering kita sebut HDD atau hard disk ya. Mungkin kalau yang sekarang itu disebutnya SSD. Nah, dan masih banyak lagi yang mungkin di luar sana. Nah, sedangkan bila kita lihat dari sudut pandang biologi, itu biasanya kita gambarkan sebagai otak
atau otak manusia, otak kita. Nah, cara kerjanya ini ialah otak kita itu menerima data ataupun informasi dan diolah oleh otak dan akhirnya dikeluarkan menjadi sebuah keputusan. Nah, mungkin itu dulu. Untuk selanjutnya mungkin ada kecerdasan buatan atau AI namanya. Nah, namun itu tidak akan saya bahas di vlog kali ini. Mungkin di vlog-vlog saya selanjutnya, dan itu dulu dari saya. Sekian dan terima kasih.